Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm Ilvani Adira from class TBI 5A. Here, I will explain about the English teaching tools that I have designed before. And I took on PASE A or 10th grade. The first is calendar academic, set by the government. And the second is program tahunan. So, program tahunan is a general plan for learning implementation. That's tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, dan prediksi waktu dalam 1 tahun pembelajaran. And here, the way I make the prota or program tahunan dengan menelaah tema dan subtema pada 10th grade, and then menandai holiday dalam 1 tahun tersebut dengan melihat kalender akademik, kemudian menghitung minggu belajar efektif dalam 1 tahun. And here terdapat 20 weeks belajar efektif pada semester ganjil and 16 weeks belajar efektif pada semester genap. Kemudian barulah kita mendistribusikan alokasi waktu minggu belajar efektif ke dalam subtema. Poin yang ketiga yaitu PROMES atau program semester. The way I make it by menghitung jumlah minggu efektif pada setiap bulannya, kemudian membuat tujuan pembelajaran dari setiap materi pokok yang akan kita pelajari pada satu semester. So, the next is capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran ini, saya mendapatkan pada Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022 tentang capaian pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah pada kurikulum Merdeka. And there is about a rationale of English subject and the purpose of English subject, the characteristic English subject, and the element of English subject. The element of English subject, there are element of listening, reading, viewing, speaking, writing, and presenting. Untuk capaian pembelajaran ini saya mendapatkan pada Kemendikbudristek nomor 8 tahun 2022. The next is pemetaan capaian pembelajaran. Here I break down the capaian pembelajaran that I have obtained by separating between competence, content, and variation. The yellow is competent, yaitu kata kerja yang menunjukkan keterampilan. And the green is content, that is materi yang akan dipelajari, and the purple is variation yaitu penggunaan keterampilan berpikir, kreatif, kritis, dan tingkat tinggi. The next is dan di sini saya juga melampirkan capaian membreakdown capaian pembelajaran pada setiap elemennya, dan di sini ada elemen menyimak berbicara,
membaca, memeriksa, dan menulis, mempresentasikan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Cara saya membuat tujuan pembelajaran yaitu dengan merumuskan dari capaian pembelajaran secara langsung, yaitu mengelompokkan kemampuan-kemampuan kognitifnya seperti menggunakan, membaca, memproduksi, dan lain-lain. Kemudian menentukan kompetensi dan konten yang akan dipelajari. For example, here the yellow is the competent and the green is the content. The next is dan di sini saya juga membuat tujuan pembelajaran per elemen. The next is tujuan pembelajaran bahasa Inggris. Pada tujuan pembelajaran bahasa Inggris terdapat konten dan kompeten. Di sini yang berwarna kuning merupakan kompeten seperti menggunakan, merespon, memahami, mengidentifikasi, dan yang berwarna hijau merupakan konten. Dan pada tujuan pembelajaran juga terdapat alokasi waktu, yaitu prediksi waktu yang akan kita gunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya yaitu alur tujuan pembelajaran. The way alur tujuan pembelajaran for fase A of grade 10 grade dilakukan dengan cara menurunkan capaian pembelajaran dari masing-masing elemen menjadi tujuan pembelajaran yang merupakan tahapan-tahapan yang perlu dicapai sebelum peserta didik dapat mencapai capaian akhir yang diharapkan pada fase E ini. Tujuan pembelajaran ini kemudian dikelompokkan untuk membentuk pembelajaran, di mana tujuan pembelajaran dapat berasal hanya dari elemen yang sama, atau juga berasal dari dua atau lebih elemen yang berbeda, tetapi saling berkaitan. Dan pada ATP ini dimulai dengan unit 1, tujuan pembelajaran dari elemen menulis dan mempresentasikan, yaitu tentang text recount. Dan pada pembelajaran ini jumlah jam pelajaran yang dibutuhkan adalah 2 jam pelajaran. Selanjutnya yaitu tabel ATP. Yang pertama yaitu ada tujuan pembelajaran, dan di sini saya mengambil materi recount text. Jadi tujuan pembelajarannya pada unit ini peserta didik menulis dan mempresentasikan teks recount melalui aktivitas yang dipandu, menunjukkan kesadaran peserta didik terhadap tujuan dan target pembaca. Karena saya mengambil elemen menulis dan mempresentasikan, jadi tujuan akhir dari recount teks itu adalah siswa dapat menulis dan mempresentasikan teks recount-nya. Jumlah pembelajarannya, jam pelajarannya kira-kira 2 jam pelajaran. Kata kuncinya yaitu di sini ada writing dan presenting. Untuk profil pelajar Pancasila terdapat 6 profil pelajar Pancasila, tetapi pada materi teks recount ini saya hanya mengambil 3, yaitu bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Glosariumnya
yaitu ada kata writing and presenting. Dan di sini juga ada penjelasan singkat tentang teks yang akan saya jadikan materi pembelajaran. Selanjutnya yaitu menganalisis buku teks. The namely textbook analysis in Phase A is student use a book work in progress, and after I analyze, materi yang terdapat dalam buku ini adalah tentang teks deskriptif, recount, prosedur, eksposisi, dan naratif. Dan di buku ini juga terdapat banyak worksheet yang bisa digunakan oleh siswa. Selanjutnya yaitu tentang modul ajar. This module is modul bahasa Inggris kelas 10 tentang recount text. Pada modul ajar terdapat informasi umum, kompetensi inti, dan lampiran. Yang pertama yaitu pada informasi umum terdapat identitas penulis modul. Yang kedua yaitu kompetensi awal. Karena di sini saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, maka pada kompetensi awal saya membuat siswa dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan gaya belajarnya, yaitu siswa yang audio, visual, dan kinestetik. Dan pada profil pelajar Pancasila terdapat yaitu bernalar kritis, kreatif, dan mandiri. Untuk sarana dan prasarananya, yaitu dalam pembelajaran menggunakan laptop, video, audio, HP, jaringan internet, dan speaker. Untuk target peserta didik, yaitu siswa yang gaya belajar audio, visual, dan kinestetik. Dan model pembelajaran yang digunakan yaitu genre-based instruction or genre-based approach. Dan yang kedua yaitu ada kompetensi inti, komponen inti. Pada komponen inti ini terdapat tujuan pembelajaran, yaitu tujuan dari mempelajari teks recount ini, atau apa yang diharapkan pada akhir pembelajaran ini pada peserta didik, seperti karena elemen saya menulis dan mempresentasikan, maka tujuan pembelajaran pada akhir pembelajaran ini diharapkan siswa tersebut dapat menulis dan mempresentasikan teks recount. Selanjutnya yaitu assessment. Di sini saya menggunakan asesmen diagnostik seperti menanyakan kepada peserta didik. Kemudian asesmen formatif dinilai dari diskusi dalam kelas, produk, dan presentasinya. Produk ini yang maksudnya yaitu hasil teks recount yang dikerjakan oleh siswa. Dan kemudian penilaian dari presentasi yaitu bagaimana cara siswa mempresentasikan teks recount yang telah dibuatnya. Kemudian ada asesmen kognitif yaitu dari ujian lisan dan tulisan. Kemudian pemahaman bermakna yaitu pemahaman yang diberikan kepada peserta didik terhadap tujuan dan manfaat pembelajaran dari teks recount, seperti peserta didik nantinya tahu tentang unsur kebahasaan, generic structure yang ada pada teks recount, dan cara membuat teks tersebut. Selanjutnya yaitu ada pertanyaan pemantik, yaitu pertanyaan yang dapat membuat siswa fokus pada materi pembelajaran dan diharapkan bisa dijawab oleh siswa setelah selesai belajar tentang teks recount. Contohnya seperti, apakah kamu punya pengalaman dalam hidupmu? Jika ada, apakah itu happy atau sedih? Kemudian bisakah kamu menceritakannya kembali? Dan selanjutnya yaitu ada kegiatan pembelajaran. Pada pendahuluan saya memprediksi waktunya yaitu selama 15 menit.
seperti guru menyiapkan peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran seperti berdoa, absensi, menyiapkan buku pembelajaran, dan lain-lain. Kemudian, guru memberikan motivasi kepada peserta didik dan menanyakan kondisi kesehatan. Setelah itu, guru menanyakan tugas siswa yang telah diberikan pada pertemuan sebelumnya, yaitu siswa mengingat satu pengalaman bagi siswa. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan kompetensi dasar. Jadi, guru menjelaskan tentang tujuan dari siswa mempelajari teks recount. Kemudian, guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan pembelajaran. Kemudian, menjelaskan asesmen yang akan didapat peserta didik. Kemudian, kegiatan selanjutnya yaitu kegiatan inti. Di sini saya memprediksi waktunya selama 65 menit. Yang mana di sini terdapat BKOF, MOT, GCOT, ICOT, dan penutup. Pada BKOF ini, guru memperlihatkan gambar kepada siswa sambil mengajukan beberapa pertanyaan seperti gambar yang terlihat pada layar saya. Kemudian, guru menjelaskan tentang menanyakan tentang apa yang siswa pikirkan tentang gambar tersebut. Kemudian guru menjelaskan tentang social function dari text recount dan menyuruh siswa untuk membuat prediksi kosakata apa saja yang akan muncul dalam text recount tersebut. Kemudian pada MOT saya memprediksi waktunya selama 15 menit. Seperti yang pertama yaitu guru membagi kelompok peserta didik menjadi 3 kelompok karena saya mengambil diferensiasi proses pembelajaran, yaitu maka siswa dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu audio, visual, dan kinestetik. Kemudian guru menjelaskan tentang definisi dan contoh teks recount dan disuruh untuk mengamati dan siswa itu disuruh untuk mengamati contoh teks recount tersebut. Kemudian di bawah contoh teks recount tersebut, guru memberikan latihan tentang pertanyaan yang nantinya akan jadi jawaban pada generic structure-nya dan menyuruh siswa mengerjakan latihan secara berkelompok. Kemudian barulah guru menjelaskan generic structure text recount tersebut dari jawaban-jawaban yang sudah dikerjakan siswa pada latihan sebelumnya. Dan pada GCOT, guru membagi peserta didik menjadi 6 kelompok dalam satu kelas dengan yang memiliki gaya belajar yang sama. Seperti kinestetik dengan kinestetik, visual dengan visual, dan audio dengan audio. Kemudian, guru memberikan sebuah gambar dan menyuruh siswa menuangkan idenya dalam membuat teks recount. Jadi di sini kita memakai profil pelajar Pancasila, yaitu berpikir kritis. Selanjutnya yaitu ICOT. Saya memprediksi waktunya selama 25 menit. Yang pertama yaitu guru menyuruh siswa untuk membuat teks recount secara mandiri. Kemudian guru menyuruh siswa mempresentasikan teks yang telah mereka buat di depan kelas. Dan yang terakhir yaitu penutup. Pada kegiatan penutup ini, guru memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran, kemudian menyimpulkan tentang pembelajaran hari ini, dan menyampaikan agenda pertemuan pada pembelajaran berikutnya, dan kemudian memberikan tugas tentang materi yang akan dipelajari selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada refleksi peserta didik dan pendidik. Pada refleksi ini berupa pertanyaan bagaimana untuk peserta didik, seperti bagaimana menurutmu pembelajaran hari ini. Kemudian untuk pendidik seperti apakah kegiatan pembelajaran berjalan sesuai rencana. Dan yang terakhir yaitu ada lampiran. Pada lampiran ini terdapat lembar kerja peserta didik seperti worksheet yang akan dikerjakan peserta didik pada latihan-latihan yang akan diberikan oleh guru.
Dan selanjutnya yaitu materi pengayaan dan remedial. Pengayaan diberikan kepada siswa yang telah melampaui kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berupa penambahan bacaan dari jenis teks serupa untuk memperkaya pengetahuan. Dan remedial diberikan kepada siswa yang belum melampaui kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran berupa pembelajaran ulang atau asesmen ulang. Jadi siswa yang remedial nanti akan diajarkan kembali. Kemudian bahan bacaan peserta didik. Untuk bahan bacaan, siswa menggunakan buku yang berjudul Work in Progress Bahasa Inggris kelas 10. Selanjutnya itu daftar pustaka, dan di sini juga saya mencantumkan modul ajar digitalnya. Mungkin hanya itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit?